Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kugoreskan tinta lewat puisi hanya karena cinta kita hadir di sini. Ada 3 hal yang akan bisa merubah hidup kita semua, khususnya Anda, para agen perubahan, mahasiswa-mahasiswaku tercinta. Apa saja 3 hal tersebut? Yang pertama adalah mindset. Bagaimana kita berpikir positif untuk memberikan energi positif untuk hal-hal yang kita hadapi di depan. Yang kedua, explore kita, expose kita, lingkari diri kita dengan teman-teman yang memberikan energi positif, teman-teman yang akan ikut mempengaruhi perubahan kita ke depan nanti seperti apa. Dan yang ketiga, tunjukkan kepada dunia dengan potensi kemampuan kita berbicara. Dan yang ketiga ini tadi, yang notabene akan kita bahas, akan kita gali secara lebih dalam, bagaimana dengan kekuatan komunikasi akan mampu mengubah citra, akan mampu mengubah bagaimana persepsi orang terhadap kita. Komunikasi efektif. Ya, ini yang akan kita bahas, ini yang akan kita gali dan akan kita pelajari secara bersama. Ada beberapa hal yang sepertinya perlu kita pahami ketika kita belajar tentang komunikasi efektif yang akan menjadi topik dalam kuliah kita. Bagaimana beberapa ahli pakar mengatakan definisi menurut McCroskey, Larson, dan Knapp bahwa menyatakan komunikasi efektif adalah sebuah proses upaya yang efektif di dalam mencapai sebuah tujuan yang mengutamakan ketepatan, accuracy, dan yang paling tinggi derajatnya antara komunikator dan komunikan dalam setiap komunikasi. Itulah komunikasi efektif. Di sini kita bisa melihat bahwa ternyata bukan hanya sekedar kita berbicara, bukan hanya sekedar kita mampu berbicara, tapi bagaimana kita berbicara dengan menggunakan bahasa lawan bicara kita. Itulah salah satu esensi kenapa kita perlu belajar komunikasi efektif itu sendiri. Dan tentu harapan saya output luaran dari mata kuliah ini adalah bahwa adik-adik nanti bisa mampu mendefinisikan, kemudian memberikan tips, kemudian bisa menjelaskan tujuan, tolak ukur, dan yang paling penting adalah mempraktekkan. Itulah esensi kita belajar komunikasi efektif. Selama beberapa pertemuan ke depan, pertemuan kita akan kita lakukan secara hybrid ya. Kita akan luring, kita juga akan melakukan daring. Tapi esensi yang paling penting adalah bahwa Anda semua bisa atau mau dan mampu mempraktekkan bagaimana berbicara yang efektif di depan umum, berbicara secara efektif untuk bisa mengendalikan diri kita ketika kita berbicara di depan halayak itu sendiri. Dan sebagai awalan, saya ingin memberikan sebuah contoh. Apa esensi dari komunikasi efektif itu sendiri? Ketika kita bicara soal tentang komunikasi efektif, ada 2 orang saudara, saat itu masih kecil, gitu ya. 2 orang saudara yang begitu mencintai ayahnya dan juga ibunya. Suatu hari, sang ayah bercerita kepada anaknya, "Anak-anakku, 10 tahun nanti ada hal yang pasti akan merubah kalian dengan kalian mendengarkan apa yang ayah bicarakan." Apa itu ya? Yang pertama adalah bahwa ketika nanti kalian sudah besar, ketika kalian nanti sudah bekerja, jangan sampai matahari, mentari menyengat kulit kalian. Usahakan, jangan sampai panasnya mentari, teriknya mentari menyengat kalian. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa ketika kamu punya uang lebih, gitu ya, berikan hutang. Jangan kau tagih hutang yang diberikan kepada teman atau saudara kamu. Begitu ya? Iya, lakukan itu ya. Baik ya, waktu berjalan sampai akhirnya sang ayah pun meninggal dunia. Dan 2 anak ini sudah hidup dengan keluarganya masing-masing. Suatu hari ibunya pun menengok atau mengunjungi kedua anak tersebut. Yang pertama adalah mengunjungi si sulung. Masuk ke dalam rumah tuh si sulung, sang ibu melihat rumah yang cukup sederhana, tidak terlalu menonjolkan hal-hal yang sebagaimana anak ini bekerja keras. Itu yang ada dalam pikiran ibunya. "Hei sulung, apa yang terjadi denganmu?" "Ibu, hidupku seperti ini, pas-pasan, cukupan gitu ya. Karena aku menuruti apa yang dikatakan ayahmu." "Ayah bu saat itu bilang kepadaku, apa sih? Bahwa yang pertama, jangan sampai kulitmu terkena matahari." "Iya bu, saya berangkat di atas jam
8, jam 9 gitu ya. Saya naik taksi, nyegat mobil online, dan saya pulang pun juga sama, pulang dari kantor saya pun juga jangan sampai saya terkena sinar matahari. Kemudian ketika saya punya uang, saya menghutangi kepada teman saya nggak pernah menagih. Tapi walhasil apa yang ibu lihat nih seperti sekarang ini, hidupku pas-pasan, hidupku nggak tahu, saya hanya mengandalkan hidup dari yang lain. Gitu ya. Sang ibu pun hanya bisa merenung dalam hati. Akhirnya dia pindah, ibu itu pindah, mengunjungi anaknya yang kedua, si bungsu. Cukup kaget si ibu ketika melihat gitu ya, bagaimana tampilan rumah dari si bungsu. Rumahnya megah, rumahnya luar biasa. Kehidupan keluarga dari si bungsu pun happy, bahagia. Si bungsu, apa yang membuat kamu jadi seperti ini? Ibu, aku bisa seperti ini karena aku mengikuti apa yang dikatakan oleh ayah. Bahwa ayah pernah mengatakan, kalau kamu kerja, jangan sampai matahari terkena atau menyengat kulitmu. Saya setiap subuh saya bangun pagi. Sebelum matahari terbit saya sudah berangkat, Bu. Sehingga saya tidak membiarkan kulitku terbakar oleh matahari. Dan aku pulang, ketika aku pulang, aku pun memutuskan bahwa setelah tenggelam matahari baru aku pulang. Itu yang pertama. Saya paham bahwa ketika yang namanya resiko orang memberikan hutang itu pasti sangat susah. Akhirnya saya tidak memberikan hutang, Bu. Yang saya lakukan adalah saya bersedekah. Biarkan sedekah saya ini membuka pintu jalan rezeki saya. Oh gitu ya, iya. Dan saya percaya bahwa apa yang saya dapatkan selama ini adalah berkat pesan dari ayah tercinta. Ayo, coba pikirkan, coba renungkan, gitu ya. Pesannya sama, tetapi menerjemahkannya beda. Dan cara menyampaikannya pun juga berbeda. Inilah sebuah komunikasi. Ketika hanya kita memahami komunikasi secara letterlock tanpa kita mencoba memahami esensi yang ada di dalamnya itu apa saja, makna yang terkandung di dalamnya, sepertinya kita akan mendapatkan penafsiran yang berbeda pula. Makanya dalam kesempatan ini, ketika kita belajar tentang komunikasi yang efektif gitu ya, kita akan bisa melihat nantinya masalah-masalah komunikasi apa saja yang muncul. Gaya-gaya komunikasi yang bisa kita pelajari, teknik komunikasi efektif dalam public speaking itu seperti apa. Dan yang paling penting adalah bagaimana rasa kita mengalahkan rasa takut. Ini teknik yang sepertinya hal yang mendasar untuk kita yang memutuskan untuk belajar tentang komunikasi efektif. Pastikan kita terus bergabung, pastikan kita terus berkomunikasi. Kita akan kembali setelah session ini. Kita menuju ke session berikutnya, pastinya dengan kita hadirkan teman kalian yang notabene akan kita ajak untuk menggali secara dalam apa sih kesusahan di dalam kita berkomunikasi, khususnya untuk mencapai komunikasi yang efektif. Teruslah bersama kami. Halo Sobat Mahasiswa, kita kembali berjumpa. Ya, sebagaimana tujuan dari mata kuliah ini adalah supaya kalian terbentuk karakter jiwa seorang good komunikator. Bagaimana membangun karakter seorang komunikator yang baik itu seperti apa. Dan dalam sesi ini saya nggak sendiri, saya mencoba untuk mengajak nih ya teman kalian, mahasiswa. Ada si, kenalan dong? Ya pastinya. Siapa namanya? Hai, kenalin namaku Rafelia Ramadanti. Oke, Rafelia Ramadanti atau yang biasa disapa Cinta Laura, bukan ya? Rafael aja. Rafael, ya. Baik. Rafael, kamu kan mahasiswa ilmu komunikasi nih, ya. Gitu ya. Kira-kira ada kesulitan nggak? Ada kendala nggak ketika kamu mengawali komunikasi dengan seseorang selama ini? Saya sendiri sih nggak ada ya Pak, soalnya dari dulu emang saya tuh berani ngomong di depan orang banyak tuh. Cuman kadang tuh kalau pas gugup gitu tuh suka ngeblank gitu loh mau ngomong apa. Oke, apa yang menyebabkan kamu ngeblank itu kenapa? Kayaknya karena demam panggung deh. Demam panggung. Kamu nggak tanya? Ya itu
untuk mengatasi demam panggung itu gimana ya Pak? Baik, oke, pertanyaan yang menarik pastinya Rafael ya. Ini sepertinya juga dialami oleh teman-temanmu di rumah sana gitu ya. Ini pertanyaan yang lazim ditanyakan. Sebenarnya Rafael, kalau kita biasanya demam panggung, nervous, tidak tahu tiba-tiba ini terjadi, apakah ini hal yang lazim terjadi Pak? Sangat lazim jawabannya Rafael. Jadi semuanya pasti akan merasakan itu. Pembicara yang sudah banyak pengalaman, pembicara yang sudah keren sekalipun, pada menit-menit pertama dia akan merasakan apa yang disebut dengan demam panggung. Pertanyaannya, bagaimana Pak? Apakah kita bisa menghilangkan demam panggung tersebut? Atau itu nggak bisa dihilangi penyakit tersebut? Jawabannya simpel, bisa dihilangkan. Gitu Rafael. Ya, jadi seperti ini, ibaratnya ketika kita belajar komunikasi, itu ibaratnya kita belajar merangkak bayi, gitu ya. Merangkak dulu, kemudian dia mencoba menggapai, memegang apa yang ada di sekitarnya, kemudian dia pun sampai akhirnya bisa berdiri. Berdiri pun tuh nggak cuma sampai berdiri aja, dia mencoba untuk melangkah sampai akhirnya dia berlari. Sama juga ketika kita belajar berkomunikasi, terlebih di depan orang, terlebih kita seperti ini, gitu ya. Ada sebuah analogika sederhana. Seorang petani, gitu ya, ketika itu dia diundang menjadi tamu narasumber di sebuah media televisi, gitu ya. Dia ditanyain tentang apa yang bisa Anda ceritakan tentang proses atau produksi bagaimana membuat pupuk kompos. Begitu lancarnya dia bercerita, mulai dari A, B sampai Z, Rafael, gitu ya. Dia bisa dengan detail, tahapan demi tahapan, bagaimana cara mensuburkan tanah terlebih dahulu, bagaimana kemudian dia membuat tanah itu menjadi produktif dan bisa banyak ditanami. Dia bisa menceritakan. Mengapa? Karena dia melakukan itu setiap harinya. Terbiasa. Dia tidak segan-segan melatih dirinya, mengeksplorasi dirinya untuk terus belajar. Makanya dia bisa mengalahkan profesor kalau ditanyain tentang bagaimana proses menyuburkan tanah atau termasuk membuat pupuk kompos. Mungkin akan sebaliknya, ketika dia ditanyai tentang bagaimana perkembangan falas hari ini, bagaimana perkembangan likuiditas ekonomi yang terjadi sekarang ini, mungkin dia nggak akan bisa menjawab. Karena kenapa? Karena dia tidak tahu. Berarti jam terbang itu penting ya Pak ya? Salah satunya pasti, Semakin Rafael. panjang jam terbangnya, semakin bisa ngomongnya lancar. Betul sekali. Nah ya, saya punya pertanyaan lagi nih Pak. Boleh. Buat Pak Heri. Di sini dikatakan bahwa menjadi sempurna bukanlah hal yang penting saat public speaking. Yang penting adalah bagaimana menjadi otentik. Apakah itu otentik? Otentik. Ya. Otentik bagaimana menjadi diri sendiri. Menyenangkan nggak ketika kita melakukan orang menyukai kita dengan gaya kita sendiri, bukan kita melakukan imitasi, meniru dari sosok atau artis yang kita cintai barangkali, yang kita gemari barangkali, akan menjadi otentik ya, menyenangkan ya, ketimbang kita hidup dalam kepura-puraan. Sama juga yang namanya pacaran biasanya gitu ya, akan lebih menyenangkan ketika kita jujur satu sama lain. Otentik seperti itu. Oh, berarti harus punya ciri khas gitu ya? Yes. Oh ya. Harus punya ciri khas masing-masing. Ada different faktor pembeda yang dimiliki oleh kita semua yang notabene sedang belajar untuk komunikasi. Saya perlu menceritakan kepadamu pastinya dan kepada teman-teman kamu bahwa kita harus memahami communication style atau gaya komunikasi kita. Gitu Rafael. Jadi setiap orang pasti punya gaya komunikasi. Dan menurut research di dalam ilmu komunikasi ada 4 gaya komunikasi yang itu dimiliki oleh setiap individu. Yang pertama adalah spirit, yang kedua adalah considerate, dan yang ketiga adalah systematic, dan yang keempat direct. Kamu termasuk yang mana kira-kira? Tahu nggak? Belum tahu? Oke, kita lihat coba. Spirit. Ketika Anda merasa orangnya itu mudah bergembira, Rafael, gitu ya. Kemudian cenderung untuk bertanya siapa ya? Nah, gitu ya. Kemudian tidak menyukai penjelasan yang membosankan, kemudian suka dihargai dan diakui. Nah, ini. Kayaknya saya ini, Pak. Gitu ya? Iya. Kalau iya, berarti kamu termasuk orang yang spirit, selalu bersemangat, harus menginspirasi untuk berprestasi. Biasanya senang berkumpul dengan orang-orang yang selalu memberikan motivasi. Kalau kumpul dengan orang-orang yang biasanya, aduh, cuman gitu aja sih, dia cenderung, ya udah, kok gini ya, saya nggak bisa berkembang ya. Nah, ini orang yang spirit seperti itu.
Oke, itu yang Spirit itu pertama. orang yang bersemangat ya. Salah satunya, Salah gitu ya. satunya. Itu yang tadi spirit. Iya. Kemudian yang kedua apa? Considerate. Considerate. Biasanya kalau orang yang tipikal considerate ini dia cenderung menyukai perhatian yang positif, tidak menyukai penolakan. Nggak enak ya ditolak ya. Iya. Ya, tolak Kayaknya saya berapa punya kali? teman yang nggak suka ditolak, Pak. Aduh, terus? Ada, kasihan ya, Pak. Biasanya orang yang seperti ini, tipikal yang seperti ini, memang cenderung reaktif nih kalau dia menghadapi banyak penolakan gitu ya. Dan saya nggak tahu nih, biasanya ada mudah sekali berganti reaksi dengan menjadi diem. Moody lah kalau bahasa Iya. gaulnya gitu ya. Moody. Happy, tiba-tiba langsung plek, diem. Ini orang yang moody. Ini orang yang considerate. Tapi biasanya orang yang tipikal considerate ini menyukai hubungan persahabatan yang menjadi sangat berarti baginya. Sedikit kawan nggak apa-apa, tapi kualitas Iya. di dalam kita menjalin friendship gitu tadi Betul, ya. betul. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga apa tadi? Yang ketiga adalah sistematik. Oke, systematic. Apa itu? Kalau dari katanya kan sudah jelas ya, sistematik. Jadi membangun sebuah urutan, membangun sebuah sistem. Ketika kita biasanya bertemu dengan orang yang seperti ini, cenderung dia bertanya, banyak pertanyaan, kemudian tidak suka membuat kesalahan, perfeksionis. Nah, ini orang yang perfeksionis. Kemudian harus sudah ada struktur kerangka kerja untuk dia. Jadi ketika dia dikasih outline kerja gitu ya, dia lebih suka ketimbang tolong kerjakan kerjaan ini gimana caranya sukses. Dia pasti akan jadi bad boy gitu ya. Gimana sih? Nggak enak banget gitu ya. Cuma nyuruh-nyuruh doang. Nah, gitu ya. Dia lebih suka ketika dikasih outline. Itu yang sistematik. Yang terakhir apa tadi? Direct. Direct. Oh, gitu ya, direct. Salah direct. baca Syai. Maaf ya. Direct. Dari kata dasar, tahulah pernah mendengar ya, direct, langsung gitu ya. Ya. Ini orangnya cenderung tegas, kemudian memiliki banyak sudut pandang, suka menghemat waktu, suka menjadi efisien, efektif, dan biasanya memiliki kebebasan untuk melakukan hal-hal dengan caranya sendiri. Wah, keren ya. Oke. Oke. 4 kategori ini tadi, saya pastikan kamu termasuk yang mana? Spirit. Spirit ya. Ya. Kamu happy, selalu bahagia, Nggak selalu sih, Pak. Ada Gitu ya. sedihnya. pasti kalau nggak punya duit. Ya. Baik, terima kasih Reva. Ya. Hari ini sangat bermanfaat sekali. Semoga untuk teman-teman yang lain, dan pastinya jangan lupa teori itu harus dipraktekkan. Oke. Gitu ya. Oke. Kalau cuma teori saja nggak dipraktekkan, ya percuma dong. Oke, makasih Pak Eri. Oke. Sehat selalu. Semoga ilmunya bermanfaat. Good luck ya. Oke. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, terima kasih Sobat Mahasiswa masih bersama kita. Dan tadi si Rafael harus pamitan karena dia harus kuliah lagi gitu ya. Oke, di segmen sebelumnya kita belajar tentang bagaimana gaya bahasa atau gaya komunikasi dari setiap individu yang berbeda-beda. Betul. Dan di segmen berikutnya ini kita akan mencoba mengaplikasikan dalam real kehidupan kita yang biasanya kita lakukan setiap harinya. Apa itu? Public speaking, gitu ya. Satu hal yang sepertinya perlu saya highlight ketika kita belajar tentang public speaking, menjadi sempurna bukanlah hal yang penting saat kita belajar public speaking. Hal yang terpenting adalah bagaimana menjadi otentik. Ya, tadi di awal sudah kita bahas gitu ya. Tujuan utamanya sederhana, yaitu adalah bagaimana mentransfer informasi, bagaimana kita memberikan pemahaman kepada audiens. Kalau transfernya terganggu, transfernya nggak pas, nyampe nggak? Nggak nyampe toh. Nomor rekeningnya salah, tentu juga nggak nyampe juga. Nah itu ya arti penting yang namanya public speaking. Transfer komunikasinya harus efektif. Lalu muaranya di mana, Pak? Muaranya apa? Esensi kenapa kita harus belajar public speaking, dan di dalam teori komunikasi apa yang bisa kita integrasikan di sana, yaitu adalah effective communication, yaitu komunikasi yang efektif. Karena esensi dari public speaking adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif dapat didefinisikan dalam beberapa pengertian, gitu ya. Menggunakan bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman orang lain. Saya paham dengan apa yang saya sampaikan. Anda yang notabene saya ajak bicara tentu juga paham. Itulah komunikasi yang efektif.
orang lain yakin menerima informasi atau pengetahuan dimaksudkan, dan karena kita menyampaikannya dengan jelas, dengan clear, tidak ada noise, tidak ada gangguan, itu yang disebut dengan komunikasi yang efektif. Berbicara dengan orang lain dengan cara memfasilitasi keterbukaan, kejujuran, dan kerjasama, itulah komunikasi efektif. Ya, bisa dibayangkan ketika kita mencoba ngobrol, tetapi orang yang kita ajak ngobrol cenderungnya tertutup. Gak enak banget ya. Butuh keterbukaan, gitu ya. Butuh kejujuran, dan butuh kerjasama untuk nanti bisa menciptakan interaksi yang saling menarik antara kedua belah pihak. Itulah effective communication. Dan satu hal yang tidak kalah penting, kenapa disebut komunikasinya efektif atau tidak, yaitu adalah ada umpan balik di dalamnya. Itu yang disebut dengan komunikasi yang efektif. Dan kalau tadi saya sudah menyinggung ya, bagaimana kita harus bisa mempraktekkan teori yang kita dapat dalam bentuk praktek. Tentu kita harus punya atau paham rumusnya. Ya, saya akan memberikan Anda semua sobat mahasiswa types of body language, gitu ya. Bagaimana agar orang mengingat bahasa tubuh kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita gerakkan, gitu ya, akan selalu mudah diingat. Ternyata ada rumusnya. Rumusnya apa, Pak? People. P-E-O-P-L-E. People. People itu maksudnya, people itu singkatan, gitu ya. Oke, saya akan mencoba mengajak Anda semua untuk kita belajar. Yang pertama, people yang pertama adalah postur, gitu ya. Bagaimana postur kita, tubuh kita itu bereaksi ketika kita melakukan komunikasi. Jangan-jangan kita begini tangan kita. Jangan-jangan kita begini tangan kita. Atau jangan-jangan kita begini tangan kita. Beda-beda toh. Inilah yang disebut dengan postur, gitu ya. Gestur, postur itu sama, gitu ya. Bagaimana mengajarkan kita tentang arti menggunakan posisi tubuh yang baik dan benar. Yang kedua, I, gitu ya. Eye contact, gitu ya. Eye contact. Jadi komunikasi kita bukan hanya lewat verbal kita, tetapi juga dengan tatapan mata kita, gitu ya. Eye contact kita, bagaimana kita mengajak ngobrol dengan orang yang kita ajak ngobrol dengan tatapan mata kita. Ini penting loh, gitu ya. Ini penting. Dan setelah kita melakukan itu, orientation, gitu ya. Kita jadi memahami, kita jadi mengerti orang ini paham nggak kira-kira dengan komunikasi yang kita lakukan. Itu. Jadi orientation yang dilakukan. O. Kemudian tadi sudah P sudah, E sudah, O sudah, kemudian P. Presentation. Bagaimana penyajian kita? Dalam rumus public speaking itu diatur, ada rumus sederhananya itu adalah 3V. Verbal, voice, visual. Verbal itu apa yang kita ucapkan, gitu ya. What we say, apa yang keluar dari mulut kita. Voice, tinggi rendahnya nada suara kita, intonasi kita, gitu ya. Dan yang terakhir visual, apa yang terlihat dari kita. Oke, tadi ya. Kemudian berikutnya, saya lanjutkan kepada tadi sudah P, E, O, kemudian P sudah, kemudian L. Kita akan mencoba masuk kepada positif, gitu ya. Positif, mengapa harus positif, Pak? Gitu ya, karena ketika kita bicara soal positif, ini adalah menjadi sesuatu yang energi yang membuat orang menjadi selalu aktif mendengarkan kita. Kita bisa membayangkan ya, seneng kalau ngobrol dengan banyak orang, gitu ya. Bahagia dengan orang yang kita ajak ngobrol itu juga dalam suasana yang bahagia, gitu ya. Nah, ini penting, gitu ya. Jadi kalau dalam bahasa sederhananya, L, looks, apa yang terlihat dari kita. Spirit, itu adalah bagaimana kunci menyenangkan orang yang kita sedang ajak bicara, membahagiakan. Dan yang terakhir yaitu adalah emotion. Bagaimana kita harus mengatur emosi kita, naik turunnya, tinggi rendahnya. Jangan sampai kita egois. Kita selalu meminta orang lain memahami kita, tapi kita sendiri lupa untuk memahami apa yang kita maksudkan. Itu tadi ya, people, types, body of language. Berikutnya, kita mencoba untuk simulasi deh, gitu ya. Kita mencoba untuk mempraktekkan. Pak, apa yang harus kita lakukan ketika kita berdiri di on stage, di atas panggung, apa yang harusnya kita lakukan, gitu ya. Dan mic sudah di tangan kita, ya lakukan aja 3 hal. Ingat-ingat, 1, opening, kedua,
body, yang ketiga adalah closing. Gitu ya, opening, body, dan closing. Jadi opening ya, yang namanya opening itu kan membuka gitu ya. Pastinya kita harus bersentuhan dengan yang namanya greeting. Diingat-ingat ya. Kemudian introduce, mengenalkan diri kita. Greeting tadi memperkenalkan, introduce memperkenalkan diri kita, greeting salam, introduce memperkenalkan. Kemudian storytelling, mendongeng, bercerita. Nah, ini bisa dibawa, dihadirkan dalam sebuah opening. Tadi sudah saya contohkan di awal ya, di segmen 1 pertemuan. Dan yang berikutnya adalah interaction atau interaktif. Jangan lupa, di dalam opening ada greeting, ada introduce, ada storytelling, dan ada interaction. Body. Isinya, apa yang kita munculkan dalam isi kita. What, so what, know what. Gitu ya. Itulah isi dari apa yang kita sampaikan. Apa yang menjadi latar belakang yang kita ceritakan. Mengapa bisa demikian. Terus selanjutnya apa rekomendasi yang diberikan. Dan akhirnya kita masuk ke closing. Summary, recap, punchline. Satu hal yang perlu saya tekankan di dalam closing. Bahwa di dalam closing tentu kita harus memberikan kesan yang menarik. Kesannya berupa apa? Yuk kita akan melihat. Biasanya orang akan ketemu dengan yang namanya rasa takut ya. Tapi it's okay. It's okay. Itu hal yang lumrah. Itu hal yang siapapun akan mengalami itu. Tidak apa-apa. Terus tapi yang harus kita lakukan adalah tenangkan rasa takut ketika kita menjumpai hal-hal tersebut. Terus apa lagi Pak? Hal-hal yang biasanya kita temukan ketika kita tampil di depan stage, di panggung. Siapkan diri. Pasti ada yang kurang ramah, pasti itu. Jangan pernah merasa untuk bisa membuat semua orang happy. Jangan ya. Kita harus bisa melihat mana yang notabene perlu kita support dengan semangat kita. Kalau memang ada seperti itu nggak apa-apa. Dengan tampilkan dengan kita sebagai diri yang ramah. Jangan panik, gitu ya. Sediakan materi cadangan, tulis kuncian materi presentasi, dan nggak apa-apa kok. Nanti dilatih terus, nanti lama-kelamaan kita akan keren sendiri. Dan pastikan setiap masalah itu pasti datang sepaket dengan solusi. Percaya itu. Gitu ya. Terakhir, final touch. Most audience will not remember what you say, but they will remember how you made them feel. Gitu ya. Terakhir, untuk kalian semua, sobat mahasiswa, selalu menjadi pribadi yang efektif, menarik, produktif, dan berpikir sederhana, hasilnya luar biasa. Ketimbang berpikir rumit, malah nanti hasilnya sederhana. Please be part of solution, not be part of the problem. Terima kasih. Seri Pamungkas, salam sejahtera, sehat selalu untuk kita semua, dan terus bertransformasi yang lebih baik untuk Indonesia.